saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Mangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara yang segar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan sekarang kami sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, kiranya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 16 ayat 32. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin, puji Tuhan. Saudara, pernahkah kita menyesal karena marah terlalu cepat? Ya kadang-kadang lidah kita ini cepat sekali gitu ya. Terus kemudian kita ini sering juga menyesali kata-kata yang keluar saat emosi kita mulai meledak. Tapi sayangnya saudara, yang sudah terucap tak bisa ditarik kembali. Dan dalam dunia yang penuh tekanan ini, kita terbiasa mengagumi orang-orang yang seringkali berani bicara, membalas dengan tegas yang menunjukkan siapa yang dominan. Tapi pernahkah saudara kita berpikir bahwa diam pun bisa menjadi kemenangan? Terkadang pahlawan sejati bukan mereka yang menang debat, tapi mereka yang bisa mengendalikan diri saat punya alasan untuk marah. Saudara, dari Amsal tadi yang kita baca dikatakan bahwa orang yang lambat marah lebih hebat dari pahlawan, dan orang yang menguasai diri lebih berharga dari mereka yang merebut kota. Ketika seseorang berhasil menguasai dirinya, itulah bukti ada pertumbuhan rohani yang nyata di hadapan Tuhan. Saudara, saat ini banyak orang yang bangga jika menang debat atau membuat orang lain diam. Tapi Tuhan melihat lebih dalam. Kalau kita bisa menguasai emosi saat disakiti, kalau kita bisa tenang daripada marah, itu adalah kemenangan yang Tuhan sangat hargai dalam hidup kita. Kenapa? Karena musuh terberat kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Kita lebih mudah emosi daripada mendengar. Kita lebih mudah marah daripada memaafkan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk jadi lebih berbeda. Tuhan ingin kita belajar mengendalikan emosi, karena disitulah Roh Kudus bekerja, bukan dalam teriakan, tapi dalam penguasaan diri. Saudara, Tuhan Yesus sendiri memberi teladan buat kita. Saat dihina dia tidak membalas, saat disalib dia tidak memaki-maki, bahkan saat dikhianati dia tetap mengasihi murid-muridnya. Dan dia tidak hanya mengajarkan kasih, tapi dia menunjukkan bahwa kasih itu kuat, bahkan lebih kuat daripada kemarahan. Saudara, dari perenungan hari ini, kapan terakhir kali kita merasa ingin marah, ingin membalas, atau ingin mengatakan sesuatu yang pedas? Mungkin kita merasa diperlakukan tidak adil, dapat disalahpahami, atau dikritik dengan cara yang menyakitkan. Ya wajar kalau kita ingin reaksi secara emosional. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita melihat lebih dalam. Bukan soal apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi bagaimana kita meresponnya. Karena pada akhirnya hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang orang lain lakukan, tapi bagaimana kita meresponnya dalam terang firman Tuhan. Kalau kita selalu menunggu orang lain berubah dulu, baru kita akan mudah hidup dalam reaksi emosi, bukan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu saudara, jika hari ini saudara sedang ada di situasi yang bikin emosi, ingat pilihan di tangan kita. Ikut marah atau memilih tenang dengan menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Memang tidak gampang saudara, tapi justru disitulah Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat, bukan keras kepala, tapi karena hatimu makin serupa, mau belajar seperti teladan Kristus. Amin buat firman Tuhan, kiranya hidup kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kiranya perenungan hari ini dapat menolong kami
Kami boleh menjadi pribadi yang sabar, kami boleh menjadi pribadi yang merespon setiap masalah kami dengan bijaksana, dengan melihat kekurangan orang lain dengan kasih-Nya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami sadar bahwa kami seringkali melukai hati-Mu, tapi kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang meneladani kasih Tuhan yang lebih dulu mengasihi hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.